Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin kalam Sayyidil Mursalin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke sahabat Nabi. Wa an Abi Dzar, hadis 304 dari Abu Dzar. Ada satu kampung namanya Kampung Bani Ghifar. Bani Ghifar ini isinya perampok semua, penjahat. Makanya di ujung namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari maksudnya berasal dari Bani Ghifar. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Kalau tempat kita lain Padang, lain Belalang. Kalau di Arab lain kampung, lain nama Tuhannya. Nama Tuhannya Naham. Nama Tuhan di kampung itu khusus. Nama kampung sana nama Tuhannya Lata. Di kampung sana nama Tuhannya Uzza. Di kampung ini nama Tuhannya Naham. Pakai hak, Naham. Datanglah Abu Dzar ini membawa susu kambing sebagai persembahan ke Naham, patung Naham. Wahai patung Naham, ini kubawakan susu kambing. Selesai dia berdoa, susu kambing itu diminum anjing. Ada anjing di situ. Habis susu kambing itu, setelah itu diangkatnya kakinya sebelah dikencingnya. Allah pikir Abu Dzar. Doa kita itu kan dua. Pertama mendatangkan manfaat, kedua menolak mudarat. Mendatangkan manfaat, susu kambing dia pun diminum anjing. Menolak mudarat, dia pun kena kencing. Ngapainlah aku sembah ini, kata dia. Akhirnya dapatnya kabar ada Nabi datang, namanya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia masuk Islam. Itulah dia Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, kalau kau memasak maraqatan, kuah, maraq, ayam, gulai, kambing yang berkuah tersebut maraq. Fa'akthir, banyakkan ma'aha, banyakkan airnya, banyakkan kuah. Wa ta'ahad jiranaka, biasakan untuk membagi-baginya ke jiran, orang yang ada di sekelilingmu. Ingat hadis tentang Nabi menyuruh banyakkan kuah itu diriwayatkan oleh Abu Dzar. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya, bagi ke tetangga-tetangga. Rawahu Muslimun, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ada satu riwayat lagi, substansi maknanya sama tapi redaksi bahasanya beda.
Wa fi riwayatin lahu, dari riwayat yang sama, an Abi Dzar, dari Abu Dzar, dalam Sahih Muslim juga. Qala, dia berkata, inna khalili, sesungguhnya orang yang aku cintai, orang aku sayangi, khalil. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Inna khalili, orang yang aku sayangi, sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad. Ausani, berwasiat, berpesan kepada, idza tabahta, kalau kau memasak, marapan, gulai, makanan yang berkuah, sa'akfir ma'ahu, banyakkan kuah. Sumanzur, kemudian tengok, ahla baitin min jiranika, tengok ahli bait, tengok tetanggamu disebut dengan ahli bait. Unzur, perhatikan, ahla baitin, ahli bait, min jiranika, dari tetangga. Saking dekatnya ahli bait itu bukan cuma anak istri, tetangga pun disebut ahli baitin min jiranika. Fa'asibhum minha, kasih bagi mereka kuah itu, bima'rufin. Bima'ruf diambil dari kata urf, artinya sesuai keperluan, kebutuhan, secukupnya dia. Kira-kira cocoknya seberapa? Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa andai tak ada yang bisa dibagi, cuma kuah pun jadi. Yang sudah terbiasa membagi ayam, yang gara-gara ini besoknya dikasih kuah. Andai tak ada yang bisa dibagi, cuma kuah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang hidup tak kenal tetangga, tak mau tahu siapa lu, siapa gua. Kalau kita masih lagi kenal tetangga, alhamdulillah. Hadis 308. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala, dia berkata, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman di sini bukan berarti kafir. Jangan nanti lihat, tidak beriman kafir. Tidak beriman maksudnya imanan kamilan, tidak beriman sempurna. Imannya ada, bukan berarti dia kafir. Imannya ada, cuman imannya tidak sempurna. Qila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman, yang tak sempurna itu? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. La ya'manu, tidak aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqah, kejahatannya. Tak aman tetangganya dari kejahatannya. Mengganggu. Memang orangnya tak mengganggu Pak Ustaz, tapi suara musiknya mengganggu. Memang orangnya tak mengganggu Pak Ustaz, tapi hewan peliharaannya mengganggu. Memang orangnya tak mengganggu, lakinya mengganggu. Nah, orang juga itu setan, bukan orang. Tidak beriman, kata dia, kalau tidak aman dari kejahatan tetangga. Hadis ini muttafaqun alaih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Tapi dalam Sahih Muslim beda bunyi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, li muslimin, dalam Sahih Muslim,
la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tidak aman orang dari tetangga. Al-bawa'iq, arti bawa'iq al-ghawail, curang. Wasyurur, jahat. Curang, jahat, menggeser sempadan batas tanah, mencuri, mengganggu. Kalau udah tetangga kita tidak nyaman kita di situ, baguslah pindah tempat lain. Dua aja gendangnya, kalau tak kita pindah, dia pindah alam. Kalau terus juga kita di situ tak nyaman, kita parkir, kita ban kita berlubang, orang ban masuk angin, kita keluar angin. Pergi kita, anak bini kita diganggunya, sudah tak sedap lagi hidup kalau udah berkelahi sama tetangga. Kalau tetangga tak aman. Itulah hebatnya orang dulu, macam mana supaya kenal sama tetangga. Wirid Yasin, malam Jumat kumpul wirid Yasin. Sekarang mau wirid Yasin, Yasin dibid'ahkan pula. Semana lagi. Akhirnya Pak Ustadz sejak dibid'ahkan wirid Yasin, kami jumpa setahun sekali lah Pak Ustadz. Kapan? Pas malam tahun baru, bakar-bakar ikan. Jadi kalau wirid Yasin bid'ah, ya bakar ikan malam tahun baru sunnah Pak Ustadz. Tak jumpa sama tetangga, tak ada lagi silaturahmi, tak ada lagi bertemu. Wa anhu, dari Abu Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya nisa, wahai perempuan, al muslimat, wahai perempuan muslimat, la tahqiranna jaratun, jangan sampai tetangga perempuan mengejek. Tahqiranna, mengejek, mengolok, menyepelekan. Lijaratiha, jangan ada tetangga perempuan yang mengejek, menyepelekan, merendahkan tetangga perempuan. Kenapa khusus perempuan? Karena memang perempuan yang banyak mengejek. Ada kawan saya laki-laki bapak Ustaz mengejek, berarti dia macam perempuan. Ya, macam perempuan menurut dia itu. Jangan menyepelekan, jangan mengejek. Walau firsina syadin, walaupun firsina syadin, syadin kambing. Firsina syadin artinya tulang kambing yang dagingnya sedikit. Ada tulang kambing, adalah daging sedikit-sedikit. Itu yang diantarnya ke rumah. Alah, kok macam ini, bagus tak usah. Untuk tak gigi aja ni. Jangan, la tahtiran, jangan leceh. Ada tadi dia ngasih kue ke rumah, ada sebiji lah kue dikasih. Anak kau berapa? 12. Kami potong 12 lah risol. Apa namanya? Keripik risol. Jangan, besarkan hati dia. Saya nggak bisa ngasih banyak bu, inilah cuman sedikit tanda terkenal. Besar, sedikit kau kasih tanda terkenal, tanda ingatlah kau sama aku, maka kau kasih makan. Jangan bercakap. Udahlah tak mampu membalas, cakap pula menyakitkan hati. Sedangkan banyak pun kita kasih, kalau merusak hati batal. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan dua. Manni, mengungkit-ungkit. Kalau bukan aku dulu yang ngasih dia tinggal di sini, kalau bukan aku dulu yang ngasih dia listrik, kalau bukan aku. Wal adha, menyakiti hati orang.
Bisa bercakap baik, cakap. Tak bisa cakap baik, diam. Diam. Kau kenapa diam? Ya aku nggak bisa cakap baik, aku suruh diam. Terus aku diam aja, aku tulis aja di Facebook. Firsina syatin, walaupun tulang kambing yang dagingnya sedikit, habis sudah potong. Sapi ini tulang paha kambing. Nah itulah yang dikasih, jadi masaknya sop, mie aja gitu. Tulang kambing berbalut mie, jadilah daripada tak makan kita. Masa orang sekaya itu cuma ngasih tulang kambing? Karena jelas banyak kali cakap. Namanya siapa? Firsina, artinya tulang kambing yang dagingnya sedikit. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih 307. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'u jarun, jangan sampai tetangga melarang. Jarahu, melarang tetangganya, ayyaghriza khasyabatan, meletakkan kayu, fi jidarihi, di dinding rumahnya. Ini rumah kita, mohon maaf. Ini rumah tetangga, ini kan dinding ya. Jadi atap rumah orang Arab itu khasyab, kayu. Atap rumah orang Arab tidak begini, datar begini. Kita begini biar supaya salju mudah turun ke bawah. Kita kan tinggal bersalju di rumahnya. Lu agak dinginnya minta ampun. Rumah tempat kita begini supaya turun hujan ke bawah. Mereka kan tak ada hujan di rumahnya begini. Nah, ini dinding rumah tetangga, dinding. Menumpanglah meletakkan khasyab, kayu. Nah. La yamna, yalah. Aku mau masang kayu di atas, numpang aku di apa tuh ya? Pakailah. Rumah aku di rumah kau juga, anak kau, tapi bini aku bukan bini kau. La yamna'u jarun, jangan sampai tetangga melarang, jarahu an yaghriza khasyabatan, meletakkan kayu di dinding rumah, kayu. Zaman sekarang banyak tetangga yang tak boleh menumpang dinding. Ini dinding beton. Kalau kita mau buat rumah, mesti ada dinding diri kita. Tempel. Jadi dinding itu 2 lapis. Padahal wazir itu buat aja 1 semen. Kau kemarin waktu belaga dinding sama rumah dia, tambah dinding lagi? Enggak apa, langsung kami semen aja dinding rumahnya. Oh baik dia ya, iya ganti ruginya 15 juta maksudnya. Summa yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, yang tadi itu cakap Nabi, yang ini cakap dia. Nanti waktu meriwayatkannya jangan mencampur cakap Nabi sama cakap dia. Kalau bercampur cakap Nabi dengan cakap si periwayat, nama hadisnya mudabbaj. Jib, mudabbaj. Bercampur cakap Nabi dengan cakap hadis mudabbaj, dhaif. Karena tak bisa dibedakan mana cakap Nabi yang mana minggu. Nah, yang tadi itu cakap Nabi, yang ini cakap si periwayat, namanya Abu Hurairah. Mali arakum anha mu'ridin, kata Abu Hurairah.
Mali arakum anha mu'ridin. Jangan sampai kalian menolak ini. Jangan sampai kalian menolak ini. Maksudnya jangan sampai kalian menolak Nabi melarang ini. Maksudnya ya kalian ikutilah. Kalau ada orang mau menumpangkan masang atap, kasihlah kayu di dinding rumah kalian. Wallahi demi Allah, kata Abu Hurairah, wallahi demi Allah, la armiyanna, akan lemparkan biha kayu ini, baina aktafikum, negatif, baina aktafikum, di antara bahu belakang. Wallahi demi Allah, kata Abu Hurairah, kalau tak kalian izinkan, lemparkan kayu di belakang. Ini bukan marah. Ngomong orang itu mesti dipahami menurut ilmu sosiologi, antropologi, ilmu budaya. Nggak bisa ilmu budaya tradisi orang Sumatera ini kita terapkan ke saudara kita di Sunda sana. Itu pentingnya mengkaji dari mulai Aceh, Sumatera Utara, turun ke bawah Riau, Jambi, Palembang, Lampung, itu punya khas tersendiri. Tak bisa budaya itu kita terapkan di Sunda. Di tempat kita ini kalau menunjuk sana, kalau di Sunda. Itu juga ucapan ini, kasar sekali ini orang Arab. Orang Arab memang begitu bicara. Jangan sampai kalian tolak cakap Nabi. Demi Allah, kalau kalian lemparkan, bukan berarti dilempar, memang itu cara berubah. Makanya orang pertama sampai ke Mesir itu terkejut nih orang Arab itu. Kakak-kakak kelas yang lama tuh kasih tahu adik-adik yang baru sampai, jangan terkejut, itu baru berbisik. Perlunya kita memahami sosiologi, ilmu sosial, antropologi, sejarah suatu budaya. Dilarang merokok, tapi di tempat lain tidak merokok. Terima kasih Anda tidak merokok. Di lain daerah, tapi satu daerah dilarang. Tempat daerah lain merokok membunuh. Itu kan tiga yang berbeda. Ruya dalam suatu riwayat khusyubatun. Satu riwayat tadi khasyabatun. Satu riwayat lagi khusyubatun bil idhafah, ada mudhaf ilaihnya hu dhamir mudhaf ilaih. Wal jam'u dipakai bentuk jamak. Kalau yang tadi mufrad, khasyabatan mufrad, khusyuk jamak. Waruya khasyabatan, tiga riwayat, dua riwayat, khasyabatan, khusyubat, bitanwin, pakai tanwin alal ifrad, mufrad. Kenapa tanwin? Fathah maf'ulun bih, mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa qawluhu, ucapan Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridin, jangan sampai kalian tinggalkan ini, jangan sampai kalian tolak ini, maksudnya karena ini adalah sunnah. Membiarkan tetangga meletakkan kayu atapnya di dinding kita, sunnah. Kalau kalian menolak ini berarti menolak sunnah. Jadi sunnah itu bukan cuma memanjangkan janggut, bukan cuma menjubah. Sunnah itu juga membiarkan tetangga memasangkan kayu ke dinding rumah kita, itu sunnah. Ada sunnah yang tampilan fisik, tapi ada sunnah yang sifatnya perbuatan. Hadis sunnah 308.
Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti, mengganggu tetangga. Iman kepada Allah dan hari akhirat tak nampak. Menyakiti tetangga nampak. Indikator yang tak nampak dengan melihat yang nampak. Iman kepada Allah sini, iman kepada akhirat. Bagaimana cara mengukurnya? Tengok dia gimana ke tetangga. Nilai akidahnya A. Spesialisasi pendidikannya jurusan akidah, tapi tak baik ke tetangga. Mengukur yang tak nampak dengan yang nampak. Tengok macam mana dia ke tetangga. Tetangga kita itu yang mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga kita 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Sekarang 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah, dan tinggal dia di lantai 41. Kondominium itu tinggi gedungnya 82. Dulu ke atas, 40 ke bawah. Jenazah di bawah berdiri, karena liftnya kecil. Kalau berdiri jenazah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan. Cerita tentang iman, masak wujud kidam bapak. Bertamu kita ke rumahnya, takut mematikan mesin. Takut mematikan mesin motor. Kenapa? Dia udah mulai hidup lagi, tapi tak sempat dulu, tak terbuka pintu. Ada pula model orang ini, bertamu kita udah berjam-jam ngobrol, pas mau izin, tunggu dulu, sedang buat teh manis. Bubing dulu. Coba kau kejar-kejar kena yang itu tadi. Udah sejam setengah. Kenapa? Rupanya bukan disuruh aja tangkap, suruh kejar-kejarkan aja. Coba kejar-kejarkan ayam itu dulu. Kita pun heran, kenapa udah jam 1:30 tak keluar juga gulai ayam. Rupanya bukan disuruhnya tangkap. Kok kejar-kejarkan aja. Aku beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktinya mana? Bal yukrim dhaifahu, muliakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, cakap baik. Kalau tak bisa cakap baik, aw liyaskur. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan ganggu tetangga. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangga. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, diam. Tuh, muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. 309. Wa an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, buatlah ihsan ke tetangga. Kalau dikasihnya air sebotol, kasih juga air sebotol sama dia, tapi ihsan. Kemarin kau kasih air putih ya, kau kasih air berwarna, tapi tak gula, teh pahit. Itu namanya ihsan. Dikasihnya kita teh pahit,
kasih teh juga bergula. Gimana rasa kau minum teh di rumah dia tadi? Manis-manis buah, artinya tak manis. Ada yang bilang manis-manis buah itu tadi kurang gula. Itu namanya ihsan. Kasihnya kita kue, kasih dia nasi. Itu namanya ihsan. Ihsan. Wa ahsin, berbuat ihsanlah kamu. Kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsan kepada Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Ihsan kepada tetangga. Bal yuhsin ila dzalik. Jadi penggunaan kata ihsan 3. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada. Judul kultum kita siang ini adalah ihsan. Ihsan ada 3. Ihsan yang pertama, wa ahsin kama ahsanallahu. Ihsan yang kedua, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ihsan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahsin ila dzalik. Datang jamaah 4 ihsan Pak Ustaz, lagi apa? Ihsan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyaskut, cakap baik atau diam. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bihadzal lafzi, dengan lafaz macam ini. Lafaz yang tadi dari Abu Hurairah itu ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang lafaz macam ini ada di Sahih Muslim. Tengok hafalan Imam Nawawi. Rawal Bukhari bahwa Imam Bukhari ada meriwayatkan macam ini tapi tak full. Bahwa 310. Wa an Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini, aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima udiya, ada 2 tetanggaku, hadiahnya cuma 1. Kalau 2 kasih 2, cuma 1. Fa ila ayyihima udiya, kemana aku kasih hadiah ini, ke sini atau ke sini? Qala, Nabi berkata, ila aqrabihima minki baban, mana yang pintunya paling dekat ke rumah. Bawa meter. Pintu. Mana pintunya yang paling dekat? Nah, inilah yang dapat kue sekali. Bisa dibagi 2, bisa bagi 3, bagi. Mana yang pintunya paling dekat ke rumah? Sekarang orang udah tak pintu lagi. Pintu pagarnya macam tembok Israel. Rawal Bukhari, hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis terakhir 311. Wa an Abdullah bin Umar. Kalau ada wawunya Abdullah bin Amr bin As. Kalau tak ada wawunya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, 2. Allah meridhai keduanya. Ayahnya Umar, anaknya Abdullah bin Umar, dua-duanya sahabat Nabi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, khairul ashab, sebaik-baik sahabat indallah, sebaik-baik sahabat menurut Allah, bukan menurut hasil survei, bukan menurut perasaan, menurut Allah. Khairuhum li sahibihi, sahabat yang paling baik kepada sahabat. Paling baik. Wa khairul jiran, sebaik-baik jiran menurut Allah, sebaik-baik jiran yang paling besar rumahnya, yang paling mahal mobilnya, yang paling bagus arsiteknya.
khairuhum lijari, orang yang paling baik tetangga. Sahabat kita yang banyak nih, kawan TK, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, kawan kerja. Siapalah kawan kita nih yang paling baik? Yang S3, yang profesor, yang punya mobil mahal. Yang paling baik kepada kawan, nolong. Kalian bisa paham, selama kita berkawan-kawan kan banyak kawan. Model kawan kita ini 3. Kawan condong ke kanan, kawan condong ke kiri, kawan tergantung WA yang paling banyak. Kawan yang ke kiri ini sebaik apapun kita tak pernah baik di mata. Kawan yang kanan ini sejahat apapun kita ke dia tak pernah dia tetap baik. Kawan yang tengah ini tergantung situasi dan tanggal berapa. Kira-kira pernyataan saya ini betul tak betul? Antum cobalah timbang-timbang kawan-kawan. 3 jenis kawan. Kawan ini macam singa. Sebaik apapun kita diterkamnya juga gitu. Berkawan selama ini mesti selalu waspada. Jangan sampai tertidur. Tidur pindah alam. Ini modelnya. Tapi kalau yang ini macam lembu, dipukul tak melawan, disakiti. Kalau yang ini, kalau dia kenyang, aman. Pas dia lapar, habis. Ini cakap saya ini berdasarkan pengalaman. Jangan meminjamkan duit ke kawan, karena yang hilang 2. Duit hilang, kawan hilang. Aku tak bisa minjamkan ke kau karena aku takut kehilangan kamu. Nanti duitku hilang, kau pun hilang. Jadi ini ada, ambil aja dah. Berapa nih? 2.000 perak. Daripada rusak hubungan kita. Wah, kali kau dalam putus kita, hilang saja. Hilang kamu duit kita hilang. Jadi kalau ada yang mau minjam duit, pakai terus cakap sih atau seseorang. Jangan pinjamkan duit ke kawan, nanti hilang duit hilang kawan. Aku juga tak usah berkawan sama kamu, bagus hilang satu duit kita ini. Pertemuan akan datang kita langsung bab birrul walidain wa silatul arham. Imam Nawawi lebih mendulukan bab tetangga dari orang tua. Kenapa? Karena kalau orang baik ke orang tua, memang emak dia. Baik kali dia dengan emaknya, emak dia yang melahirkan dia. Tapi kalau baik ke tetangga, lain suku, lain kampung, dipertemukan Allah, bisa baik dia sama kita. Saya dulu waktu kuliah di UIN, IAIN tahun 96, saya masuk di IAIN 96. Kami ambil di rumah di Putri 7, tetangga sebelah. Jadi pas Idul Adha, ya mahasiswa Idul Adha pulang kampung. Balik dari kampung, diantarkan kakak itulah rendang sepiring. Apa ini kak? Banyak kali. Kemarin kalian dapat jatah dari masjid, jadi kurang rendang kan. Sekarang ini tangga kita sekarang
hilang sama plastiknya. Ada masjid antara kemarin-kemarin, entah gitu. Jadi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, banyak kita berkawan, yang kita ingat itu budi baik dikenal. Kalau mau bertanam budi. Kalau bertanam budi itu sampai mati dia kan. Pisang emas kalau berlayar masa sebiji dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi kalau mati. Sekarang banyak juga utang budi. Maksudnya nama dia budi, dia berutang. Itulah kaji kita subuh ini. Mana kertas-kertas?